Oke, semangat pagi. Apa kabarnya semua? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat ya dan siap untuk mengikuti minggu kedua perkuliahan, di mana minggu kedua ini kita sudah mulai masuk sedikit-sedikit ya ke dalam materi inti dari perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah yang kalian ambil ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar algoritma. Ya, jadi tercatat di slide ini ada 29 halaman ya. Saya rasa pada beberapa bagian slide ini sudah cukup jelas. Silahkan bisa kalian eksplor sendiri baik dari slide ini ataupun kalian bisa mencari materi referensi pendukung lainnya. Ya, jadi mungkin saya hanya akan menekankan pada beberapa bagian yang menurut saya ini perlu untuk ditekankan ya. Kita mulai saja. Nah, jadi sedikit overview ya. Kalau kita berbicara tentang algoritma, ya tentunya ini tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya komputer ya. Jadi kenapa sih kita perlu belajar algoritma? Ya tentunya karena algoritma ini sangat terkait erat dengan yang namanya kinerja komputer ya. Komputer ya saya rasa apalagi kalian ya anak milenial saya rasa sudah sangat familiar dengan yang namanya komputer ya. Di setiap lini kehidupan sudah sangat familiar kita temui yang namanya sebuah benda cerdas yang kita sebut dengan yang namanya komputer ya. Sedikit kita overview komponen komputer ya. Komponen komputer secara garis besar itu ada 3 bagian. Ada namanya input, ada yang bagian proses, dan ada yang namanya output ya. Input ya. Input itu adalah alat yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data ke dalam komputer ya. Saya rasa benda-benda ini kalian sudah familiar ya. Jadi yang termasuk dalam kategori input itu ada keyboard, ada mouse, ada trackball ya kayak bola seperti itu. Ya kalau saya ini masih ada nggak saya kurang tahu juga kalau saya lihat ini kok kayak inget di stick PlayStation ya. Jadi ada bulatan itu untuk memasukkan data kalau dalam hal PlayStation ya tentunya untuk memasukkan apa ya strategi-strategi dalam kita bermain game. Ya, ada trackball itu kita klasifikasikan sebagai input juga. Lalu seperti yang saya pakai sekarang ada namanya mikrofon. Lalu input yang lainnya ada kamera, scanner. Ya, saya rasa kalian sudah sangat paham ini ya, sudah sering kalian pakai. Lalu ada bagian yang namanya output ya, namanya juga output berarti fungsinya untuk menampilkan informasi hasil pengolahan data. Ya, jadi ada SCRT ya, itu jenis monitor ya. Saya nggak tahu kalian masih ada nggak ya zaman sekarang ya, monitor tabung ya. Lalu ada printer, speaker, ya macam-macam ya. Nah, eh, algoritma ya ini sangat terkait erat pada komponen kedua ya, pada bagian proses. Ya, jadi bagian proses ini kalau saya sering analogikan ya dia adalah otak dari sebuah komputer. Jadi bagaimana komputer itu mampu mengolah input ya, mengolah input atau data mentah yang belum berbentuk atau memberikan informasi apapun kepada pengguna ya, namun dari bagian proses itu dapat memberikan pengolahan data yang menjadi sebuah informasi. Nah, letak dari algoritma sendiri ini berada pada bagian proses ini ya. Jadi proses ini tentunya akan melibatkan algoritma atau langkah-langkah dalam penyelesaian pengolahan input menjadi sebuah output ya. Mungkin kita breakdown lagi di slide-slide berikutnya ya. Ini kita bisa skip ya. Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah ya, komputer itu merumuskan atau cara kerjanya merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya dalam sekumpulan instruksi ya. Nah, instruksi inilah yang eh, kalau simpelnya ya, instruksi ini kalau bentuknya itu kayak berupa ketik-ketikan ya, baris-baris kode program, baris-baris ketikan kumpulan huruf-huruf ya. Huruf-huruf apa? Ya tentunya huruf-huruf yang memiliki makna yang mampu dikenali oleh yang namanya komputer ya. Oke, simpelnya begini saya jelaskan ya. Nah, jadi komputer itu kan benda mati ya, Dek ya. Ya. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi komputer tentunya itu berbeda dengan bagaimana saya berkomunikasi atau kita berkomunikasi antar manusia yang satu frekuensi dalam pemahaman sebuah bahasa ya.
Misalkan saja, misalkan saya ingin berkomunikasi dengan kalian ya, mahasiswa algoritma kelas saya ya. Misalkan saya punya tujuan untuk menyampaikan informasi bahwa tolong dong dikerjakan tugas algoritma di halaman 41 misalkan seperti itu ya. Tentunya kalian sudah mengerti apa sih maksud saya ya, sehingga kalian dapat mengerjakan apa yang saya perintahkan dengan benar. Kenapa ya? Karena kalian ngerti apa yang saya perintahkan. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan yang namanya komputer, ya. Kalian mau ngomong sekeras apapun, ngomong berulang kali, kalau kalian menggunakan bahasa manusia, bahasa yang kalian mengerti, ya komputer tidak bisa mengerjakan perintah apa yang kalian perintahkan kepadanya, ya. Untuk itulah kita kenal yang namanya sekumpulan instruksi, ya. Orang yang membuat sekumpulan instruksi ini kita sebut dengan yang namanya programmer, ya. Lalu proses untuk membuat sekumpulan instruksi biasanya istilah kerennya coding, ya. Jadi besok-besok kalau ada yang bilang, "Hey, kamu lagi ngapain?" ya. Aku lagi ngoding. Artinya orang tersebut lagi menuliskan sekumpulan instruksi ya untuk memecahkan masalah atau dari sebuah algoritma menjadi bentuk yang dimengerti oleh komputer. Ya. Nah, sekumpulan instruksi yang tadi diketikkan oleh programmer ini ya kita sebut dengan program atau mungkin lebih familiar kita sebut aplikasi atau sistem informasi. Jadi bentukan akhirnya dari sebuah produk ya itu kita sebut dengan program atau aplikasi. Nah, jadi yang saya bilang tadi ya, gimana sih si komputer itu bisa mengerti dan bisa melaksanakan perintah-perintah sesuai dengan apa yang kita suruh ya dalam rangka memecahkan masalah yang ingin kita pecahkan. Ya, jadi si komputer itu memiliki bahasa bahasa sendiri, bahasa yang mereka mengerti. Ya, itu kita sebut dengan yang namanya bahasa pemrograman. Ya, yang akan kita pelajari di sini adalah bahasa tingkat tinggi. Ya, kalian tidak usah terlalu khawatir ya. Nah, bahasa berorientasi bahasa tingkat tinggi ini saya rasa sangat familiar. Kalian akan menurut saya cukup mudah untuk mengertinya. Ya, jadi contoh bahasanya banyak ya, bahasa pemrograman itu banyak banget ya. Ada Pascal, bahasa C, Python, C Sharp, PHP, JavaScript, ya banyak ya, banyak lagi ya. Jadi silakan mana yang paling bagus ya, silakan kalian ekspor sendiri ya dalam dalam apa namanya kedepannya. Jadi masing-masing bahasa pemrograman itu ya punya kehandalannya tersendiri ya, punya peruntukannya sendiri. Ya, silakan kalian ekspor sendiri ya, tapi di perkuliahan awal ini ya untuk algoritma di informatika kita akan pakai nanti ya kalian akan mulai eksekusi program ya itu di semester 2 nanti di mata kuliah pemrograman dasar kita nanti akan menggunakan bahasa C ya. Untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman di semester 1 ya, nanti eksekusinya kita akan menggunakan Python. Pascal ya, contohnya seperti ini ya. Jadi ini yang kita sebut dengan sekumpulan instruksi baris kode ini ya, ketikan-ketikan ini. Ya, ya. Jadi inilah yang dimengerti oleh komputer sehingga dia akan menerjemahkan ini sesuai dengan apa yang dia mengerti. Lalu contoh C++ ya seperti ini ya, seperti saya bilang tadi bahasanya menyerupai bahasa Inggris ya. Ada kata print ya, ada for, ada if, ada else. Saya rasa ini cukup familiar ya. Karena tidak akan mengalami kesulitan berarti untuk memahami makna dari masing-masing perintah tersebut ya. Cuma nanti masalahnya adalah bagaimana kalian merumuskan algoritma dan membentuknya sesuai dengan apa kaidah dalam bahasa pemrograman yang kalian gunakan. Ya, masuk ke algoritma ya sejarah algoritma silahkan kalian searching sendiri ya, ekspor sendiri ya. Tidak ada salahnya untuk belajar sejarah algoritma, jadi hal yang seru untuk dibaca menjelang tidur mungkin ya. Jadi kayak baca dongeng ya. Silahkan dipelajari sendiri. Ya, jadi secara singkat ya, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah ya yang disusun secara sistematis. Di sini saya garis bawahi ada kata-kata langkah-langkah logis secara sistematis ya. Jadi langkah-langkah tersebut sudah pakem deh ya. Jadi misalkan saya punya 5 buah langkah dalam menyelesaikan masalah A, ya harus dilakukan secara sequential. Langkah 1 dulu, dilanjutkan langkah 2, 3, 4, 5, ya seperti itu. Ya akan berbeda kalau kalian mengerjakannya 1, 3, 2, 4, 5, yaitu
kita katakan sebagai dua algoritma yang berbeda. Kalau kita bicara tentang algoritma, ya kita harus mengerjakan tepat sesuai dengan urutan yang dispesifikan. Ya. Nah, jadi ini kaitannya ya. Jadi misalkan kita punya sebuah problem, kita analisis dulu gimana sih masalahnya, ya. Kita tentukan inputnya maunya apa, nanti pengen outputnya seperti apa, ya. Lalu di tengah-tengah tersebut untuk menjembataninya ada yang namanya algoritma. Jadi proses mengolah input tadi, ya, menjadi output yang diinginkan oleh pengguna, ya. Jadi korelasinya seperti itu. Nah, jadi algoritma ya jantung dari ilmu informatika, semua sistem informasi, semua aplikasi, ya tentunya dibuatnya dari algoritma dulu ya. Tentukan dulu langkah-langkahnya, baru dieksekusi ke dalam bahasa pemrograman ya. Namun algoritma, ketika saya katakan algoritma itu tidak melulu hanya ada di dunia informatika ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun banyak proses yang kita bisa nyatakan sebagai sebuah algoritma. Contohnya ya, kita masih yang bahas yang ringan-ringan dulu ya. Gimana sih cara buat telur dadar? Ya, jadi algoritma telur dadar ya. Inputnya apa? Ya, tentunya inputnya adalah satu buah telur yang masih mentah seperti ini. Ya, outputnya apa? Outputnya telur dadar seperti ini. Ya, di mana algoritma itu bekerja? Ya, di proses ini. Ya, mengolah dari telur yang masih mentah ini ya menjadi bentuk yang bisa dimakan. Telur dadar. Ya, menjadi telur dadar. Ya. Nah, di sini saya punya langkah-langkah ya, langkah-langkah versi saya untuk membuat telur dadar. Yang pertama, saya nyalakan kompor, tuang minyak. Yang ketiga, pecahin telur ke dalam mangkok ya. Ya, mungkin ada juga yang repot ya, langsung aja masukkan ke wajan. Ada mungkin yang seperti itu langkahnya, silahkan. Ya, yang penting inputnya masih sama-sama telur dan outputnya telur dadar. Kita bisa nyatakan bahwa langkah yang langsung mecahin ke dalam wajan itu juga tidak salah ya. Kenapa ya? Karena input dan outputnya tetap sama ya. Lalu karena saya suka apa namanya telurnya agak rada-rada asin sedikit ya sudah tak tambahkan garam ya. Terus saya aduk ya. Lalu saya tuang adonan ke dalam wajan. Lalu saya masak telur hingga matang. Ya itu langkah saya ya, langkah-langkah saya ya. Silakan. Kalau ada yang lain ya tidak masalah selama memang input dan outputnya benar sesuai dengan yang kita spesifikan. Ya, oke. Mungkin yang sedikit saya garis bawahi lagi, sepertinya di pertemuan minggu pertama sudah sempat saya singgung sedikit bahwa algoritma itu adalah sangat terkait dengan yang namanya logika ya, tentang bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga sangat amat mungkin untuk menyelesaikan sebuah kasus yang sama, itu antar orang yang berbeda akan menghasilkan algoritma atau akan merumuskan algoritma yang berbeda. Itu sah saja. Yang penting apa? Yang penting inputnya sama dan outputnya sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan atau apa yang kita spesifikan. Itu tidak masalah. Ya, itu di pertemuan pertama kemarin mungkin sempat saya singgung sedikit ya. Jadi kalau misalkan nih besok kalian kerja kelompok ya buat tugas yang sama, ya mungkin bagi misalkan iseng-iseng nih diskusi ya, ini gimana ya algoritmanya ya. Jadi misalkan antar dua orang atau dua mahasiswa yang sedang diskusi itu algoritma berbeda, itu bukan berarti ada yang salah. Ya, silakan dikerjakan sendiri. Ya, jadi seperti itu yang mungkin ingin saya tegaskan di awal dulu ya. Nah, apa sih pertimbangan dalam memilih algoritma? Ya, jadi algoritma ya harus benar. Kita pengen apa outputnya? Kayak tadi saya pengen outputnya itu telur dadar, ya. Pokoknya wes asal outputnya telur dadar, benar, ya. Kalau telur mata sapi gimana? Kan sama-sama telur, sama-sama juga dimasak di wajan, ya, sama-sama juga isi garam. Apakah itu benar? Jawabannya ya salah. Kan maunya telur dadar. Walaupun sama-sama telur, walaupun sama-sama dimakan, walaupun sama-sama pakai garam, kan beda. Kalau telur dadar, kuningnya merata di semua bagian telur, tapi kalau telur mata sapi dia cuma kuningnya itu ngumpul di tengah-tengah. Jadi kan outputnya sudah beda. Ya, sama juga nanti ketika kalian mengalami menyelesaikan masalah di bidang informatika. Terus outputnya harus sama, baru dikatakan algoritma itu benar. Nah,
memberikan hasil yang sedekat mungkin ya. Ini terkait juga dengan yang tadi ya, algoritma harus benar. Nah, di sini ada yang namanya efisiensi algoritma. Jadi efisiensi itu kita pecah menjadi dua, efisiensi waktu dan efisiensi memori. Namun mungkin ini baru di semester 1 ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang baru pertama kali ya apa namanya baru dengar tuh istilah algoritma, mungkin ini kita bisa skip saja ya. Goalnya dalam mata kuliah ini adalah kalian familiar ya, familiar untuk membentuk sebuah algoritma. Masalah efisiensi waktu ya, cepat lambatnya program kalian apa namanya running ya, banyak sedikitnya kode yang kalian tuliskan dalam menyelesaikan masalah, mungkin kita bisa kesampingkan dulu ya, kita kesampingkan dulu. Yang penting benar dulu outputnya, wes itu dulu goalnya. Ya, ini akan sangat bisa kalian pelajari seiring dengan jam terbang kalian ngoding. Ya, kalian akan tahu sendiri, oh apa namanya, kalau sekarang nih saya mau buat kasus A misalkan, ya karena baru belajar algoritma ternyata cara mikirnya masih agak ribet sedikit. Jadi misalkan kalian membuat 100 baris kode dalam menyelesaikan masalah A, nanti mungkin kalian mulai belajar semakin lama mungkin dari 100 itu ternyata cuma 10 baris kode udah selesai tuh, udah berhasil, outputnya sama ya. Jadi jangan khawatir di awal dulu, pokoknya outputnya benar dulu ya. Nah, ini setiap orang bisa membuat algoritma yang berbeda ya, maka carilah algoritma yang paling efektif dan efisien. Ya, algoritma dan program. Ya, jadi sudah saya sebutkan tadi, program adalah kumpulan instruksi ya, instruksi yang kita tuliskan dalam komputer ya. Nah, metode dan tahapan sistematis untuk membuat program tersebut kita sebut dengan algoritma. Jadi bisa disampaikan atau bisa disimpulkan bahwa dalam membuat program atau aplikasi ya, kita membutuhkan langkah-langkahnya dulu, algoritmanya seperti apa, lalu kita tuliskan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa pemrograman, maka jadilah si program tersebut. Nah, ini sudah cukup jelas ya, saya skip saja, bisa dibaca sendiri. Nah, ini keuntungan dari algoritma ya. Jadi algoritma itu sifatnya independen terhadap bahasa pemrograman. Jadi dia nggak tergantung sama bahasa pemrograman. Artinya apa? Misalkan kita ingin menyelesaikan sebuah kasus, katakanlah kasus A, ya, silahkan buat algoritmanya, ya, dan itu akan bisa untuk diterjemahkan ke bahasa pemrograman apapun itu. Ya, mau pakai C, C++, C Sharp, Java, Python, JavaScript, dan lain-lain. Monggo silakan. Cukup buat satu algoritma saja, itu bisa diterjemahkan ke semua bahasa pemrograman. Kenapa seperti itu? Karena algoritma hanya membahas secara sistematis, secara logis, langkah-langkahnya gimana. Ya, kalau untuk bahasanya silakan. Atau untuk eksekusinya ke dalam bahasa pemrograman, silakan disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Ya, namun yang perlu digarisbawahi, apapun bahasa pemrogramannya, outputnya harus sama karena algoritmanya juga sama. Ini saya skip saja. Ya, nah, penyajian algoritma ya, mungkin yang cukup penting ya di sini ya. Jadi dalam membuat algoritma kita akan mengenal 3 bentuk ya. Jadi menggunakan bahasa natural, bahasa atau saya sebutnya dengan menggunakan deskripsi. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak tadi ya, membuat telur. Ya, algoritma membuat telur. Jadi dibuat dengan bahasa yang non formal saja, bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris kayak bahasa apalah ya, terserah ya, bahasa apapun itu dideskripsikan kayak tadi. Satu, nyalakan kompor misalkan seperti itu ya. Begitu juga nanti kalau kalian memecahkan masalah algoritma di bidang informatika. Katakan saja misalkan buat algoritma untuk melakukan perkalian ya. Maka langkah pertama adalah misalkan minta user memasukkan angka pertama. Langkah kedua minta user untuk memasukkan angka kedua. Langkah ketiga adalah lakukan angka 1 dikali angka 2 dan seterusnya ya. Jadi bahasanya ya bahasa natural, bahasa bagaimana seperti kita berbicara sehari-hari ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya ya sangat mudah, kita ya cuma ngobrol kayak ngobrol biasa aja ya, tidak perlu ilmu-ilmu tertentu untuk menuliskannya ya. Namun kelemahannya apa? Ya karena tentunya berbasis deskripsi, berbasis teks ya. Jadi kalau saya analogikan sama aja ya, misalkan WhatsApp ya, saya WhatsApp
ke seseorang ya, sangat mungkin yang saya maksudkan X tapi yang dimengerti oleh oleh orang kedua atau si penerima itu adalah Y. Itu sangat mungkin terjadi. Ya sama aja di sini. Karena kita menggunakan deskripsi, menggunakan kata-kata yang tidak ada pakemnya ya sangat mungkin ambiguitas itu terjadi. Jadi maksudnya apa? Yang ditangkap oleh penerima atau pembaca itu berbeda ya. Jadi itu kelemahan dari bentuk deskriptif. Nah, tapi tenang aja, ada bentuk lain ya. Ada bentuk lain namanya yang kedua ada namanya flowchart ya. Ciri khusus dari flowchart itu kita menggunakan diagram-diagram atau bentuk-bentuk tertentu. Ya, nanti ada kotak, ada jajar genjang, ada elips dan segala macam. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi setiap simbol tersebut memiliki sebuah makna yang pasti, yang satu dunia ini, satu galaksi Bima Sakti ini juga sama pemahamannya, ya. Jadi tingkat ambiguitas itu dapat diturunkan, ya. Nah, kelemahannya apa? Menggunakan simbol. Jadi kalau algoritmanya panjang, saya sudah sering mengalaminya. Jadi satu ya agak males buatnya, apalagi kalau algoritmanya panjang ya buat diagram-diagram tersebut kadang agak membuat males ya, mending langsung deskripsi saja ya. Jadi kelemahannya itu, tapi kelebihannya dia tidak tidak se apa ya sedekat sedukut terhadap bahasa pemrograman. Jadi dibaca itu masih enak ya, tidak perlu ilmu-ilmu yang terlalu dalam terhadap informatika, kita bisa mengerti adanya flowchart ya. Itu keunggulannya ya, tapi ya tadi kelemahannya agak sedikit ribet dalam pembuatannya. Lalu ada bentuk ketiga namanya sudokut ya. Sudokut ini udah sangat amat mirip dengan bahasa pemrograman, sangat amat mirip ya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Karena sangat amat mirip itu biasanya ambiguitas itu hampir tidak ada. Ya, tapi kelemahannya apa? Ya karena sangat amat miripnya dengan bahasa pemrograman, ya kadang orang awam itu susah mengerti. Ya, jadi susah mengerti apa yang dibuat. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk pertemuan pertama, minggu depan kita akan belajar metode penulisan algoritma yaitu adalah flowchart dan sudokut ya. Setelah ini di grup WhatsApp ya, di grup kelas saya harap akan ada diskusi yang akan tercipta ya. Semoga saya tunggu misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mungkin juga akan saya berikan latihan-latihan ya. Latihan-latihan terkait ya tentunya terkait dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Mungkin sekian untuk materi pertama pertemuan kedua ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kalian ya. Stay safe, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih.